ekonomi digital dan terus menebar dakwah dengan konten-konten yang baik dan memberikan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi para santri. Cakap kalau kita kolaborasi, cakap kalau kita berinovasi. Kawan parekraf, cakap, cakap bersama Sandi Uno pasti ada solusi. Kawan parekraf, cakap, cakap bersama Sandi Uno pasti ada solusi. Serasa kita cari masa demi upaya bangkit semua. Adakah esok dan tersenyum pula memberi hangatnya sejuta rasa. Hadirin aplaus yang meriah untuk Lux Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam parekraf hijau penuh semangat. Kembali lagi di acara kesayangan kita bersama ya Bu, di acara The Weekly Brief with Sandi Uno edisi 1 Juli 2024. Dan kami mengaturkan salam hormat bagi Bapak Ibu narasumber, tamu undangan, Bapak Ibu pejabat eselon 1, 2, serta para pejabat fungsional Kemenparekraf, Baparekraf, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang juga menyaksikan dari live YouTube Kemenparekraf. Seperti biasa, di segmen Kata Parekraf dan Parekraf Terkini akan kembali dipandu oleh Adiatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Ibu Nia Niscaya. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga Tiang juga baik ya. Amin. Dan rekan-rekan, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pesan yang terangkum dalam segmen Kata Parekraf. Terima kasih. Terima kasih Tian dan Ben. Boleh tepuk tangan dong buat bandnya. Bergemuruh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam wonderful Indonesia. Yang terhormat teman-teman media dan yang luar biasa saya banggakan para narasumber kita siang ini ada Ibu Dr. Mira Gunawan dari ITB, kemudian ada Profesor Baikuni dari Universitas Gadjah Mada, dan ada Deputi Kebijakan Strategi Ibu Desi Nuhati. Terima kasih para narasumber. Baik, saya masuk ke segmen Kata Parekraf dulu ya. Dalam melihat sebuah keberhasilan seperti halnya ranking yang kita peroleh di TTD/IWF Travel and Tourism Development Index World Economic Forum, Kemenparekraf tidak lekas puas dengan angka yang telah tercapai. Diperlukan ada sinergitas dari berbagai sudut pandang termasuk para pakar. Dan karena pariwisata itu adalah ketika berbicara pariwisata berkelanjutan bukan hasil kerja sendiri. Karena TTDI ini adalah mengandung indikator-indikator terhadap ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Baik, sebelum itu saya mau berbagi pantun dulu Tian ya. Jangan lupa cakepnya. Pasti Ibu. Pariwisata Indonesia semakin melesat. Cakep. Ingin rasanya merayakan di Danau Toba. Cakep. Mari sama-sama kita ciptakan parekraf yang bermanfaat. Cakep. Agar mampu menciptakan peluang kerja luas yang didamba. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia untuk kata parekrafnya. Dan minggu ini akan ada 2 isu strategis ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan juga, kita akan membahas tentang dengan TTDI, kenaikan Indeks Pariwisata Indonesia dan dampaknya terhadap sektor pariwisata, serta publikasi film Harta Tahta Boruni Raja.
Dan inilah segmen parekraf terkini. Baik, terima kasih. Teman-teman mungkin sedikit memberikan latar belakang sebelum nanti kita minta pandangan para narasumber. Kalau boleh cerita TTDI itu apa, kenapa Kemenparekraf berurusan gitu ya, dan bagaimana WEF itu memberikan ranking. Jadi ini adalah merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemenparekraf di samping jumlah Wisman, jumlah Wisnus, devisa, jumlah tenaga kerja, nilai tambah ekonomi kreatif, dan juga nilai ekspor ekonomi kreatif. Salah satunya di dalam indikator IKU kita adalah TTDI, Travel and Tourism Development Index, yang sebelumnya Travel and Tourism Competitiveness Index. Jadi ini merupakan satu penilaian yang akan membuat Indonesia mudah dibandingkan karena menggunakan indikator yang sama dari 119 negara. Dia ada sekitar 5 dimensi, kemudian 17 pilar dan 102 indikator. Dan di dalamnya ini semua sebetulnya kerja barengan banget, karena Kemenparekraf sendiri hanya sekitar kurang lebih 30%, yang lainnya indikator-indikator itu adalah di bawah kewenangan berbagai KL, sekitar 32 KL. Jadi Kemenparekraf itu ibaratnya berkolaborasi, betul-betul mengundang mereka, menyampaikan mereka tolong ini diperbaiki. Nah, sekarang bagaimana sih WEF itu mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka sehingga bisa menetapkan kita di ranking 22 gitu ya. Yaitu mereka bersumber pada data sekunder yang diperoleh dari badan-badan internasional yang kementerian itu menjadi member. Misal terkait dengan BOR, Bed Occupancy Ratio di rumah sakit, maka WEF ini akan ngambil dari WHO, World Health Organization, atau mungkin terkait tourism ya UN Tourism, terkait dengan telekomunikasi ITU. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk betul-betul bersilaturahmi, ngetok banget, kemudian mengundang rapat dibahas, dan juga ada Bappenas karena yang akan memonitor rencana aksinya itu apa. Jadi itulah sedikit memberikan gambaran, ini suatu keberhasilan dalam kolaborasi saya kira Kemenparekraf di bawah pimpinan Pak Sandi dan Mbak Wamen, dan ini adalah cara mengukur juga tingkat posisi kita, dan Pak Menteri juga memberikan arahan untuk menurunkan indikator-indikatornya, ditambah hal yang unik yang disebut dengan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional untuk melihat tiap provinsi akan seperti apa. Kalau IPKN-nya bagus, insya Allahnya nanti di level global juga akan bagus. Baik, saya kira itu sedikit gambaran ya. Jadi kalau ini adalah IKU kita seperti halnya dituang dalam RPJMN, kalau zaman dulu istilahnya Repelita. Baik, kami akan memohon tanggapan terlebih dahulu atau mengundang dulu kepada Ibu Mira, karena Ibu Mira yang tadi, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di JR dengan sedikit tantangan, dan mohon maaf kami membuat Ibu harus ke kampus untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Baik, kami persilahkan Ibu Mira Gunawan dari ITB. Selamat siang Ibu, silahkan. Saya mendengar suara Ibu, boleh dicoba Ibu? Halo Ibu, Ibu Mira ini buat saya tetap bos Bu, jadi saya masih grogi juga nih bicara di depan Ibu. Karena ketika Ibu jadi deputi, saya ingat sekali bekerja sama dengan Ibu mendapatkan penugasan untuk mengembalikan kepercayaan market Australia habis kejadian di Bali. Boleh Ibu tes suara? Halo Ibu? Posisi kita tidak ini ya, tidak mengunci, tidak mute. Hal Ibu boleh dites? Boleh dibantu unmute dari sini atau mungkin di tempat Ibu? Nah, mulai nih, kayaknya udah mulai siap-siap. Silakan Ibu Mira. Terima kasih. Silakan. Pertama, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk diskusi ini. Saya mohon maaf, saya belum sempat mengubah pantun untuk dilantunkan dalam kesempatan ini. Terima kasih Ibu, nggak apa-apa Ibu. Perkenankanlah saya mulai dengan satu prinsip yang saya yakini. Karena saya merasa the more I learn, the more I know what I don't know about tourism.
Jadi makin lama saya merasa makin banyak yang saya belum tahu. Jadi kesulitan kita adalah bahwa di luar sana masih banyak orang yang belum tahu apa yang mereka tidak tahu, begitu ya. Jadi kita perlu banyak berkomunikasi dengan para pihak. Oke, Bu Nia dan Bapak-bapak sekalian, perkenankan saya menjawab pertanyaan Bu Nia ini mulai dari pertanyaan yang ketiga sebetulnya, karena ini menarik. Pertanyaannya itu adalah mengenai tanggapan kita terhadap Vietnam yang disebut-sebut sudah menyalip Indonesia begitu. Saya ingin menyampaikan satu pandangan. Ya, kalau kita lihat ada dua alasan utama menurut saya mengapa Vietnam itu disebut-sebut melampaui atau mempunyai prestasi yang bagus begitu. Nah, dalam hal pariwisata di sini biasanya orang melihat pariwisata itu sebagai industri. Saya mengajak Ibu dan Bapak-bapak sekalian melihat pariwisata sebagai fenomena geografik. Orang pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Ini adalah peta ASEAN yang menunjukkan posisi geografik Indonesia yang kurang menguntungkan untuk pergerakan antar negara-negara ASEAN. Perlu diketahui bahwa untuk ASEAN itu pergerakan intra-ASEAN itu masih dominan. Jadi antar negara-negara di ASEAN. Nah, kalau posisi geografis Indonesia seperti ini saya melihatnya ini kurang menguntungkan untuk Indonesia. Kita lihat Myanmar, Thailand, Kamboja, dan seterusnya ini, mereka saling berbatasan dan mudah sekali dicapai melalui darat. Apalagi kalau kita lihat Malaysia, Singapura, atau Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Itu satu. Kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ASEAN seluruhnya 673 juta. Di antaranya lebih dari 280 juta itu orang Indonesia. Vietnam hanya 98. Jadi kalau kita lihat peluang Indonesia untuk mendapat international tourist dari ASEAN itu tidak sebanyak peluang Vietnam mendapat international tourist dari ASEAN. Itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan Bunia yang nomor 3 begitu ya. Nah, mengapa ASEAN bisa seperti itu? Ini salah satu hal lain yang saya pinjam dari tulisannya Pak Renat Kasali di Kompas kemarin, tanggal berapa itu saya lupa. Ya, ini disebutkan bahwa kita itu ASEAN itu sangat gencar dalam penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance. Di sini disebutkan Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia berjuang habis-habisan untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Jadi saya menyimpulkan ini adalah salah satu alasan mengapa ASEAN itu bisa meningkat. Karena sekarang ESG itu menjadi sangat penting. Nah, jadi kalau apa yang perlu dilakukan untuk Indonesia, barangkali kita perlu melakukan monitor dan tidak berdiam diri atas berbagai kasus dalam pembangunan destinasi. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap capaian-capaian yang tadi sudah disampaikan, kita juga harus melihat bagaimana kekurangan-kekurangan terjadi di destinasi. Ya, pembangunan yang telah mengganggu atau menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat. Ketidakefektifan sarana yang dibangun atau munculnya protes-protes masyarakat itu perlu mendapat perhatian dan ini adalah gejala-gejala tentang bagaimana aspek sosial dan aspek lingkungan itu meskipun ini tanggung jawab orang lain, tapi kita tidak bisa berdiam diri karena ini ada kaitannya dengan pariwisata juga. Misalnya saja infrastruktur sudah dibangun, tapi tidak bermanfaat karena misalnya saja public toilet tapi airnya tidak jalan, atau public toilet tapi dikunci karena takut kotor. Ini terjadi di Toba misalnya dan di tempat-tempat lain. Jadi ini jawaban saya atas pertanyaan yang ketiga. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama dan kedua. Pertama-tama sebelum saya masuk pada jawabannya, saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak melihat pada naskah TTDI. Ini saya tidak mengarang tapi ini ada sumbernya, yaitu dalam Insight Report itu disebutkan dan ini mohon diperhatikan
bahwa dikatakan in this context, it is also important to point out that the new TDI does not measure the level of TDI development, but the potential drivers of such development. Jadi ini kita perlu melihat dengan cara bahwa kenaikan ranking kita itu harusnya kita lihat sebagai potential drivers, ya. Nah, the development of TDI was pursued dan seterusnya ini ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kita melihat riwayatnya tadi Bu Nia udah katakan sebelum 2019 sampai 2019 masalah overcrowding, unbalanced distribution dan seterusnya ini perlu diperhatikan. Ya, dan kemudian kita perlu mengatakan bahwa satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hal-hal yang saya beri warna kuning itu telah mempengaruhi visitor experience. Nah, ini salah satu kutipan dari laporan itu yang menjadi perhatian saya. Nah, kita juga bisa melihat atau saya menyarankan jangan kita hanya melihat final outputnya dari itu saja, tapi mari kita lihat dengan melihat lebih detail hal-hal yang lain. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan yang pertama dan kedua yang akan coba saya jawab. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan banyak kementerian lain yang mendukung, itu kami sangat menghargai bahwa seluruh proses dan kerja keras telah dilakukan. Nah, kita perlu membagi TTCI 2013 sampai 2019 itu menunjukkan peningkatan peringkat. Namun, kita lihat business environment tetap masih rendah. Health and hygiene sangat rendah. Prioritization itu meningkat. Tapi antara lain itu disebabkan karena peningkatan anggaran dan pada tahun tertentu peningkatannya itu luar biasa. Terjadi peningkatan luar biasa dalam openness. Ini menaikkan ranking kita, tapi ini perlu kita waspadai karena openness ini tidak terlepas dari resiko-resiko yang harus ditanggung. Ya, environment sustainability selalu kita masih rendah nilainya. Transportation kita mengalami peningkatan meskipun kecil, tetapi tourist infrastructure itu masih lebih tertinggal dibandingkan dengan infrastruktur transportasi. Jadi kita seringkali sangat fokus pada kebutuhan infrastruktur transportasi. Sementara tourist infrastructure itu masih lebih tertinggal. Kemudian kalau kita lihat di dalam cultural resources, kita ranknya tinggi sebetulnya. Tetapi kenapa dengan rank tinggi itu nilai kita masih rendah? Menurut pendapat saya, ya, tapi tolong ini juga dicek kepada teman-teman dari kebudayaan atau yang lain, kita masih perlu menggalang kerjasama dengan kebudayaan dan menjadikan kebudayaan itu sebagai modal. Yang ada sekarang itu masih kurang dalam menggarap kebudayaan sebagai sumber daya. Kita lebih banyak memanfaatkan kebudayaan untuk berbagai acara, tetapi sebagai sumber daya kelihatannya kita masih perlu garap secara lebih lebih meaningful. Tidak hanya, dan ini komentar saya, yang kita perlu perhatikan itu tidak hanya bottom pillars, tetapi juga top pillars itu perlu kita perhatikan. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, kalau saya mulai dengan bottom pillars sesuai dengan permintaan. Tourist infrastructure kita masih rendah. Jauh lebih rendah daripada infrastruktur transportasi dan lain-lain. Kemudian coba diperhatikan, yang rendah lagi itu adalah non-leisure resources. Jadi kita sedikit banyak harus memperhatikan resources yang bukan untuk leisure dan recreation. Ini artinya business tourism dan sebagainya atau educational tourism dan sebagainya. Saya melihatnya demikian. Jadi sarana-sarana itu tidak hanya sarana-sarana pariwisata untuk melayani leisure and recreation, tapi yang non-leisure itu yang perlu kita tingkatkan. Oke, health and hygiene itu masih kurang. Itu memang urusan orang lain, prasarananya. Tetapi efektivitas dari prasarana yang dibangun untuk pariwisata itu mohon dapat perhatian.
openness ini memang masih rendah. Tapi saya khawatir kalau kita bergerak untuk meningkatkan openness dengan membuka makin lebar, itu apakah kita mampu mengendalikan kalau kita lihat gejala-gejala yang sekarang ini kita hadapi. Jadi openness itu mempunyai resiko yang besar. Oke, ground and port transportation itu nilainya juga masih di bawah 4. Tetapi menurut saya pembangunan infrastruktur itu sudah cukup masif. Masalahnya sekarang manajemen dari infrastruktur itu yang menjadi masalah. Banyak pembangunan infrastruktur dilakukan secara tidak ramah lingkungan dan kemudian hasilnya juga menimbulkan masalah-masalah lingkungan lainnya. Oke, yang menurut saya penting sekali untuk diperhatikan adalah yang merah ini tadi ya, tourist service, non-leisure resources, dan labor market. Meskipun labor market kita nilainya tidak serendah yang lain, tetapi ini penting sekali. Dan menurut saya kita perlu memetakan dan mengevaluasi seluruh program pendidikan dan pelatihan pariwisata yang ada sampai pada kurikulumnya. Dan kita bertanya kepada employer bagaimana menurut mereka. Sebab saya melakukan sedikit sekali penelitian, bukan penelitian lah, hanya bertanya begitu saja. Kebanyakan tidak semua employer itu menyatakan kepuasannya terhadap output dari lembaga-lembaga pendidikan, dan bahkan ada employer yang mengatakan lebih baik saya mendidik siswa-siswa yang keluaran SMU biasa, karena biasanya anak-anak SMK itu sudah pasang dasi dan pasang tarif begitu. Itu salah satu contoh. Nah, untuk pilar-pilar yang lain yang nilainya sudah cukup tinggi, tidak berarti kita tidak perlu perhatikan. Ini justru penting sekali. Misalnya saja business environment itu turun dan nilainya belum tinggi-tinggi amat. Ini memang tidak ada di tangan Kemenpar, tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ada upaya-upaya yang perlu dilakukan atau perlu dinegosiasikan dengan mereka yang mempunyai kewenangan dalam bidang itu. ICT readiness kita lumayan, tapi kita tidak boleh berhenti untuk meningkatkan karena ini akan makin penting perannya di masa depan. Nah, yang ingin saya soroti adalah prioritization. Karena nilai kita selalu tinggi untuk ini. Tetapi ini berarti kalau kita lihat komponen-komponen yang dilihat, salah satu komponennya itu adalah kenaikan anggaran pemerintah. Nah, yang harus kita lihat adalah apakah anggaran-anggaran yang makin besar ini sudah dibelanjakan dan sudah efektif meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan asal naik, tapi kita perlu mengevaluasi. Sudah naik, apakah anggaran ini efektif atau belum? Dan yang berikutnya mengenai demand sustainability, di mana kita mendapatkan nilai plus, dan ini yang mendorong kita untuk naik ke ranking 22 itu tadi. Salah satunya adalah resiliency. Resiliency pariwisata kita itu diakibatkan oleh pariwisata domestik. Oleh karena itu, nilainya masih 4,84, bisa ditingkatkan dan paling tidak perlu dipertahankan. Karena selama ini kita memang memperhatikan pariwisata Nusantara terutama pada waktu recovery ini. Tapi jangan nanti pada saat sesudah recovery lalu kita lupakan lagi pariwisata Nusantara itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi saya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Barangkali itu berbagai hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Mira, luar biasa. Sarannya begitu banyak dan kami ingin melaporkan Bu, Pak Menteri hadir di sini jadi memperhatikan saran Ibu dan ini luar biasa. Jadi Bu Mira menekankan kembali bahwa ranking ini merupakan potential drivers to such development dan ada beberapa hal, jangan hanya fokus pada bottom pillars tetapi juga yang top 5 harus ditingkatkan atau dipertahankan dan other pillars yang itu yang harus dilihat lebih jauh walaupun belum tentu semua di bawah kewenangan Kemenparekraf tetapi sesuatu yang harus kita usahakan. Dan beliau mengingatkan kembali persoalan anggaran juga ketika naik apalagi kita turun harus betul-betul melihat apakah memang betul-betul ke target yang akan meningkatkan
situasi atau kondisi yang nilainya memang harus ditingkatkan. Terima kasih Ibu Mira, ini nanti akan menjadi memudahkan untuk Ibu Desi untuk menindaklanjuti. Terima kasih sekali lagi Bu Mira. Izin saya berpindah kepada Profesor Baikuni. Prof, mohon pandangan Prof terkait ini. Tadi Bu Mira sudah menyampaikan juga ada apresiasi dan banyak sekali catatan menjadi PR kita. Silakan Prof dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih ya, Mas Menteri Sandiaga Uno yang kita hormati dan muliakan, dan sahabat semuanya. Kirim pantun dulu ya. Silakan Prof. Anggrek hitam asal Papua, Cakep. cantiknya mempesona. Selamat siang hadirin semua. Terima kasih. Anggreknya gimana ya? Terima kasih Prof. Menteri yang kita hormati dan saudara sekalian, izin kami juga menyampaikan poin singkat. 5 slide, kami persilakan untuk bisa ditayangkan, dibantu oleh tim sekretariat, karena saya tidak punya akses untuk bisa menayangkan sendiri. Iya, mungkin bisa dibantu. Oh, ini saya sudah dikasih akses ini. Baik, saya langsung share, izin. Nah, ini sharingnya adalah kita ingin mencermati peringkat pariwisata yang naik luar biasa, dan ini sebuah anugerah tapi sekaligus perlu kita cermati dan kita kritisi bersama. Dan dalam peringkat ini kita ada di ranking yang luar biasa. Kemarin saya baru pulang tadi malam dari Toba, dan ini wisatawan dari Malaysia memang salah satu yang potensial untuk menghidupkan daerah-daerah, terutama daerah Sumatera dan seterusnya itu. Jadi saya ambil langsung, dan tadi malam bisa saya hadirkan di sini. Nah, tadi sudah disampaikan baik Mbak Nia maupun Bu Mira tentang indeks kita naik di peringkat 22, kita syukuri. Dengan keunggulan yang ada di hijau itu tadi sudah dijelaskan, dan sejumlah kelemahan yang tentu saja saya menyoroti. Kita punya environmental yang bagus, tetapi kita punya problem di environmental sustainability, artinya manajemen dari lingkungan hidup kita harus kita perhatikan, kesehatan manusia dan juga infrastruktur, ICT readiness dan openness itu. Kelemahan-kelemahan ini masih nampak di situ, dan saya kira dari kompensasi dengan keunggulan yang luar biasa, terutama natural resources yang given, socio-economic impact dan cultural resources yang beragam, saya kira itu meningkatkan kenapa kita berada pada peringkat yang membaik dari tahun ke tahun. Tetapi ini perlu kita syukuri sekaligus kita waspadai, karena memang beberapa pencapaian itu sudah ada, tetapi tata kelola dan hal-hal yang bersifat kita pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya budaya ini untuk kita terus lestarikan dan kita kembangkan. Pasca pandemi COVID, tadi juga disinyalir oleh Bu Mira bahwa cepat pulih karena perjalanan wisatawan domestik. Dan berangsur-angsur dari tetangga kita, dari bawah ada Australia, dari utara ada Malaysia dan ASEAN countries, ini membawa angin segar untuk kebangkitan. Namun kita harus tetap melihat kembali kekuatan UMKM kita yang masih banyak perlu kita temani, dampingi, dan bangkitkan, karena ini perlu dipupuk dan dikembangkan. Dan juga 5 destinasi super prioritas yang belum sepenuhnya optimal karena entah pandemi atau juga tata kelolanya belum membaik, ini bisa kita kembangkan untuk ekonomi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah. Selanjutnya, sebagai refleksi dan pertanyaan kritis, kita melihat di berbagai tempat-tempat pariwisata, kita mempertanyakan kedaulatan, bermartabat, dan berkelanjutan. Kita melihat juga mencermati penetrasi kapital global di destinasi kita yang dominan dan dikuasai pemain besar, berjejaring internasional. Ini harus juga kita dampingi dengan kekuatan UMKM, sesuatu yang dari dalam dan seterusnya. Penguasaan aset oleh kepemilikan lahan dan marginalisasi
oleh spekulan yang juga tidak kunjung membangun di daya tarik destinasi. Ini juga perlu kita analisis mengapa demikian dan apa sebabnya, dan kita antisipasi agar spekulan ini tidak terus memainkan sehingga tidak segera terbangun. Yang kita harapkan ada investasi dari manapun, tetapi ada penguatan-penguatan ekonomi masyarakat, ekonomi lokal. Di sisi lain, di sejumlah tempat, di hotspotnya tourism destination kita, itu mulai ada overtourism di beberapa destinasi, kawasan padat wisata, misalnya di Bali, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, Surabaya, kadang-kadang sudah kemacetan luar biasa, dan ini persoalan yang terus kita cari tata kelolanya. Di samping itu ada kecenderungan overacting, perubahan perilaku wisatawan yang kurang sopan dan membuat penduduk lokal mulai jengah, dan juga terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu kita perlu penguatan karena lemahnya penegakan hukum dan aturan terkait tata ruang, tata orang, dan tata uang dalam sistem kepariwisataan kita ini kita sadari dan harus kita benahi bersama-sama oleh kementerian lembaga, segenap stakeholder, termasuk juga riset perguruan tinggi. Kemudian sebagai rekomendasi, 2 slide terakhir, kita fokus pada koordinasi dan kolaborasi kementerian dan lembaga, serta sinergi pentahelik. Kami menyarankan satu cara pandang arkipelago sebagai negara kepulauan, dan kita harus melihat pasar terdekat satu sama lain, di mana karena orang Malaysia terlalu jauh kalau ke Raja Ampat, tapi orang Australia ke Raja Ampat, ke NTT, ke Bali tentu lebih dekat. Itu semua memerlukan strategi pemasaran dan strategi memahami kultur dan perilaku wisatawan dari asal negara mereka dan karakter destinasi kita secara geografis itu. Yang tadi juga Bu Mira perlu studi atau kajian geografi di dalam memahami karakter, dinamika, dan pola pembangunan kepariwisataan di destinasi-destinasi tersebut, dan juga pasarnya kemana. Untuk memberi satu kompas arah petunjuk dari kebijakan politik pembangunan kita kepariwisataan yang berkualitas, berdaulat, bermartabat, berkelanjutan, kita perlu menyegarkan kembali etika kepariwisataan atau Global Code of Ethics for Tourism itu. Dan ini juga perlu literasi bagi wisatawan dengan rambu-rambu dan hal-hal yang dijelaskan oleh guide misalkan, atau oleh pemandu, oleh para pengelola pariwisata sebelum mereka ke destinasi. Juga para pemangku kepentingan di destinasi, baik masyarakat lokal, pemerintah lokal, dan lain sebagainya. Literasi ini jadi penting karena menjadi built-in kesadaran supaya kita dalam berwisata, berkegiatan pariwisata, mengikuti hal-hal yang ada di dalam etika dalam kepariwisataan itu. Juga tadi disebutkan ada sejumlah konflik yang harus kita atasi, krisis pariwisata yang juga marak di beberapa tempat. Misalkan tadi pagi ada berita di Jogja, ada sand dune atau gumuk pasir yang kemudian di sana dipakai oleh jeep-jeep yang kemudian merusak ekosistem dari gumuk pasir yang sifatnya itu kejadian alami yang unik, yang tentu spot itu tidak harus di sana. Untuk jeep dan seterusnya kita carikan jalur sendiri. Itu butuh pengelolaan dan kesadaran bersama. Kemudian promosi pariwisata berkualitas yang ini akan menghadirkan wisatawan berkualitas pula, dan kami dari lapangan, dari nusa-nusa di Bali ke timur itu banyak sekali investasi wisatawan asing yang kemudian bisa berkolaborasi dengan masyarakat lokal, tapi dominasi usaha wisata selam, wisata usaha marin, dan lain sebagainya itu banyak sekali investor asing. Bagaimana kita menguatkan usaha kita? Ini terakhir kami mengusulkan pada Pak Menteri, kita bisa mengembangkan, mendorong 1.000 kewirausahaan dan kepemimpinan pariwisata Indonesia. Dalam kapasitas Mas Menteri sebagai pengusaha yang berkelas dunia dan mampu mengembangkan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan pariwisata yang berdaulat dan bermartabat.
Oleh karena itu, peran dan posisi pengusaha ini menjadi penting agar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Misalkan, gerakan bangkit 1.000 pengusaha pariwisata Indonesia. Ini terdiri dari 500 pengusaha muda, usia 20-an, 30-an tahun, kemudian di top up dengan 300 pengusaha nasional menengah usia 40-an tahun, kemudian 150 pengusaha nasional besar yang usianya telah matang, dan bagaimana kita bisa mengembangkan 50 pengusaha kaliber pemain internasional agar bisnis pariwisata tidak hanya di kita, tetapi kita mampu juga membangun kewirausahaan bisnis pariwisata di negeri yang lain, dan dari sana kita bisa menarik wisatawan kita untuk ke Indonesia. Sebagaimana hotel-hotel yang dibangun oleh jaringan pengusaha Prancis, Amerika, dan juga China dan seterusnya itu. Kita perlu pengusaha yang mampu juga menginvest ke luar, tetapi sekaligus menarik mereka wisatawan dari negara itu ke daerah kita. Kemudian gerakan kepemimpinan pariwisata Destination Leadership Program yang sudah dirintis oleh teman-teman Kementerian Pariwisata baru sekali, dan tentu ini perlu di scaling up dan dilaksanakan secara berseris. Gerakan kader muda pariwisata Youth Leadership Program ini juga sangat penting bagi ke depan Indonesia. Sebagai contoh, kemarin hari Jumat akhir pekan lalu, UGM menurunkan lebih dari 7.000 mahasiswa ke daerah-daerah, terutama destinasi-destinasi pariwisata. Dari 7.000 itu kalau kita insert di top up dengan program-program kepemimpinan kepariwisataan, mereka kita siapkan ke depan, maka baru UGM saja bisa ada ribuan kader. Bagaimana kalau seluruh perguruan tinggi di Indonesia, tentu dengan modul media dan perangkat yang lainnya untuk menghadirkan sebuah gerakan training masa depan generasi muda. Tentu ini akan menjadi bagian penting di dalam pariwisata berkelanjutan, bermartabat, dan berdaulat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baikuni. Boleh tepuk tangan untuk Prof. Baikuni yang mengingatkan ranking ini peningkatannya disyukuri sekaligus diwaspadai, dan juga menyampaikan kembali bagaimana kepariwisataan yang berdaulat, bermartabat, dan juga berkelanjutan. Dan ada rekomendasi fokus, koordinasi, dan kolaborasi antar KL, sinergi pentahelix, dan juga rekomendasi kewirausahaan. Baik, Bu Desi, ini sudah punya dua pakar yang sangat memperkaya langkah selanjutnya bagi Ibu Desi sebagai deputi yang menangani ini. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Kedeputian Kebijakan Strategis, dan apa tantangan dan peluangnya? Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri, Prof. Baikuni, Bu Mira, dan Ibu Nia, juga teman-teman media, tentu kita patut bersyukur atas hasil TTDI 2024 yang telah dirilis oleh WF pada tanggal 21 Mei 2024, di mana kita tahu kita menempati peringkat ke-22 dari 119 negara. Menyikapi dan menilai apa yang tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber ahli kita, tentu yang menjadi tantangan ke depan adalah kita harus memperbaiki indikator-indikator dan juga pilar-pilar yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta kita juga harus mampu mempertahankan indikator-indikator dan pilar-pilar yang sudah secara positif itu harus terus kita jaga pertumbuhannya. Sebagai contoh, pada pilar openness to travel and tourism, terdapat 2 dari 4 indikator berada di bawah rata skor Asia Pasifik, yakni Passport Mobility Score dan Number of Air Service Agreements. Namun, bila dilihat ke depan, tentu ini menjadi peluang perbaikan pada kedua indikator tersebut. Di antaranya adalah perluasan penerapan kebijakan bebas visa, yang kemudian diharapkan Indonesia juga adalah masuk dalam ASEAN Open Sky Agreement. Selain itu, contoh kedua yang dapat saya sampaikan adalah terkait pilar ICT Readiness yang selalu masuk dalam bottom 5 pilar
di mana 3 dari 8 indikator berada di bawah rata skor Asia Pasifik, yaitu broadband internet subscriber per 100 populasi, kemudian juga use of digital payments, persentase dari populasi atas usia 15 tahun, dan kemudian individual using internet merupakan berdasarkan persentase dari populasi itu sendiri. Dan dilihat ke depannya juga, tentu ini menjadi peluang perbaikan untuk kita dalam memperbaiki pilar-pilar tersebut, yaitu meliputi di mana perluasan layanan akses broadband di seluruh Indonesia itu harus masuk juga termasuk di dalam daerah 3T. Daerah 3T ini adalah daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian peningkatan dari target pengguna QRIS itu sendiri sebanyak 55 juta dan jumlah transaksi 2,5 miliar pada 2024, di mana pengguna QRIS di 2023 adalah 45,8 juta dan jumlah transaksi adalah 1,3 miliar. Kemudian perbaikan lainnya adalah peluasan layanan akses broadband di seluruh Indonesia tadi. Kemudian dari kedua contoh di atas, langkah-langkah perbaikan tentu dapat kita lakukan secara bersama-sama melalui strategi kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan TTDI selanjutnya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia bahwa 30% adalah menjadi tugas dan fungsi dari Kemenparekraf, tapi 70% lainnya adalah tugas bersama dari kementerian dan sektor lainnya. Dan langkah strategis tersebut menjadi upaya bagi kita dalam memperkuat indikator pada TTDI supaya terus mengalami pertumbuhan positif dengan target pemerintah yang akan datang yaitu sekitar 20 besar dunia. Namun demikian tentu langkah lain yang kami perlu lakukan adalah mengakselerasi kepariwisataan tingkat nasional melalui perbaikan infrastruktur seluruh sektor yang dapat mendukung kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing. Dan juga kami akan melakukan redesign indikator indeks pembangunan kepariwisataan nasional dengan merujuk pada indikator penilaian dari TTDI 2024. Dan upaya Indonesia untuk meningkatkan terus peringkat TTDI ini, Kemenparekraf akan melaksanakan kolaborasi dengan World Economic Forum dalam penyelenggaraan Travel and Tourism Readiness Dialogue, insya Allah dilaksanakan di bulan September 2024, yang bertujuan untuk memperkuat sektor kepariwisataan Indonesia di kancah global, yaitu dengan turut mengundang seluruh mitra kerja dari World Economic Forum, kemudian juga mitra strategis TTDI Indonesia, serta unsur ABGCM lainnya. Dan kami turut bersyukur karena kolaborasi ini sebagai langkah baik dan positif kita bersama dalam membangun kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Saya boleh baca pantun ya Bu Nia? Mangga, silakan. Melancong ke kuntilan, niat. Sesampainya di sana, tersaji banyak kudapan. Mari kita berkolaborasi dan saling bergandengan tangan demi peningkatan peringkat TTDI Indonesia ke depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi. Jadi ini PR-PR yang akan dilakukan, akan dikolaborasikan, termasuk adalah menyesuaikan indikator IPKN, menyesuaikan dengan ada pembaharuan di TTDI, dan juga WEF akan melakukan pendampingan Ibu Desi ya di bulan September. Mudah-mudahan ini bisa menguliti lebih dalam sebagaimana yang dipesankan oleh Ibu Mira dan juga kembali diingatkan oleh Pak Baikuni harus diwaspadai. Saya kira demikian sesi ini kami harus menyudahi karena waktu juga yang membatasi. Tapi untuk Prof Baikuni nanti saya kirim bunga saya Pak, saya lepas untuk Bapak sebagai ungkapan terima kasih. Untuk Bu Mira, terima kasih. Bu Mira adalah bos sampai kapanpun untuk saya. Terima kasih Bu Mira, dan sekali lagi Ibu Desi, my junior, terima kasih sekali lagi, dan kita akan berpindah ke topik berikutnya. Terima kasih. Baik Bu Nia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang TTDI, sekarang kita berpindah ke publikasi film Harta Tahta Boruni Raja. Yes, oke. Ini kita undang, jadi ini ada film yang lain lagi di Toba ya Bang. Horas. Ini ada Direktur Utama BPODT, Ibu Bapak Jimmy Bernardo Panjaitan, CEO PIM Pictures, Bang Agustinus Sitorus, dan juga talent kita Mark Natama. Apa kabar Bang Jimmy? Ini kita mau bicara soal film.
pasti sekitar Danau Toba, rasa-rasanya saya pernah nonton film Ngiri-Ngiri Sedap. Itu saya menangis Bang, dan memberikan pelajaran kepada saya kalau cari menantu nggak harus orang Jawa atau orang Sunda. Jadi saya masih punya 2 nih kayaknya, boleh ya, yang penting seiman. Ya curcol nih jadinya, ada pertentangan di dalam rumah rupanya. Baik Bang Jimmy, ini kan film bergenre komedi romantis ya, yang akan tayang 11 Juli ya, sebentar lagi di bioskop-bioskop Indonesia, mengisahkan kearifan lokal percintaan. Nah ini Bang Jimmy lah nanti dan tim semua yang akan menyampaikan. Pertanyaan saya kepada Bang Jimmy ini sekalian, seperti apa sih bentuk kolaborasinya Badan Otorita Danau Toba dengan Pim Pictures untuk film ini, dan harapan ke depannya apa? Silahkan Bang Jimmy. Terima kasih Ibu Nia, yang selalu cantik dengan pakaiannya yang unik-unik, termasuk bunganya tadi. Ini Bu, jadi ini memang berawal dari kita yang memang berusaha menerjemahkan arahan dari Mas Menteri tentang inovasi, adaptasi dan juga kolaborasi. Dalam hal ini kita coba konkretkan melalui kerjasama pembuatan film yang tadi Ibu sampaikan bergenre komedi romantis bersama dengan teman-teman dari PIMS ini. Nah, film ini memang betul-betul film yang komersial, yang sama tadi seperti Ibu sampaikan tadi di awal, Ibu pernah nonton Ngeri-Ngeri Sedap, pengen seperti itu juga konsepnya. Jadi film komersial yang berlatar belakang atau settingnya itu ada tempat-tempat indah, tempat-tempat bagus, tempat-tempat yang sudah siap dipromosikan besar-besaran yang ada di Danau Toba. Jadi seperti halnya dulu Bukit Holbung begitu tampil, terus jadi booming. Nah ini juga sebenarnya ada banyak sekali tempat-tempat bagus yang sudah baik dibangun oleh pemerintah, juga dibangun oleh swasta, juga yang memang dari alamnya memang udah sebegitunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan, itu sangat layak diangkat menjadi promosi. Nah, dalam hal ini kerjasama kita itu kita betul-betul bantu teman-teman di PIMS ini untuk seperti misalnya mengkurasi, mencarikan daerah-daerah mana yang memang layak, yang cocok dipakai, kemudian juga tentang perizinan dan lain-lain. Sifatnya location services begitu Bu. Nah, di situ nanti kita udah kita bantu mendapatkan lokasi-lokasi baru itu seperti yang ada di Caldera, kemudian ada juga museum di Panjaitan yang baru Bu, jadi baru dibuat namun belum sempat diresmikan. Kemudian desa wisata sebagai programnya kita bersama, desa wisata MEAT itu juga menjadi tempat kita, dan juga ada kapal pinisi loh sekarang yang baru di Danau Toba, itu juga ternyata pinisi nggak mesti ke Sulawesi atau ke Labuan Bajo juga atau ke Bali, tapi juga ada di Danau Toba. Jadi harapan kami tentunya ini bisa membantu mempromosikan wisata di Danau Toba, baik untuk mancanegara maupun untuk yang Nusantara, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Jimmy. Wow, ini kayaknya BPU Danau Toba sama Labuan Bajo boleh juga nih ditandingin, sama-sama ada finisi. Ayo balapan, mana yang lebih duluan banyakin datang wisatawan. Bajo katanya, kita sekarang bantu Bang Jimmy, harus Toba gitu ya. Baik, terima kasih Bang Jimmy, ini penting banget karena film punya indirect marketing ya kan, banyak sekali destinasi sukses dengan visitors karena sebuah film. Dan sekarang kami beralih kepada abang yang satu ini ya, Bang Agustinus Sitorus, CEO Pim Pictures. Bang, bisa diceritakan nggak sinopsis tentang film ini Bang? Dan apa sih pesan yang mau disampaikan? Kalau tadi Bang Jimmy lebih kepada spot-spot ya yang punya dampak untuk marketing sebuah atraksi di Danau Toba. Kalau dari abang sendiri gimana Bang? Dari film Harta Tahta Bonus Niraja. Silakan Bang. Terima kasih Ibu Nia atas kesempatannya. Kalau tadi Pak Dirut BPODT menerjemahkan dari Pak Menteri, saya menerjemahkan dari Pak Dirutnya ini sendiri gitu. Artinya sinerginya sama, kepentingannya sama, adalah membuat film yang bagus dengan landscape yang bagus yang sudah ada. Gitu. Diskusi terakhir dengan Pak Dirut itu intinya adalah kita harus buat film dengan mempertontonkan keindahan landscape yang ada di Danau Toba.
Nah, kalau sinopsisnya sendiri ceritanya simple. Kalau film Ngeri-Ngeri Sedap itu lebih pada konflik keluarga. Kalau ini adalah lebih ke konflik batin dan percintaan anak muda gitu. Sinopsis singkatnya, Jerry Panjaitan yang agak malu dipanggil marganya Panjaitan, dia mempersingkat namanya jadi Jerry Tan. Dia hanya nulis pakai nama Jerry Tan. Itu makna utama. Nanti Mark juga bisa menjelaskan mengenai karakter yang dia lakonkan di film ini. Jerry itu sudah ditinggal wisuda oleh teman-temannya dan dia tidak punya pembahasan mengenai skripsinya. Dan ternyata begitu mengajukan skripsi mengenai riset mengenai Dewi Panjaitan justru di ACC. Akhirnya dibantu oleh teman-temannya ke kampung halaman yang baru pertama kali dia pulang kampung sejak dia lahir sebagai orang Batak. Bayangkan. Dan itu ternyata secara riset banyak teman-teman saya juga orang Batak kelahiran Jawa, yang baru pulang kampung itu setelah SMA, kuliah, atau bahkan yang sudah nikah sih. Nah ini juga sama, Jerry baru pulang kampung dan ternyata pulang kampung dia dapat 2 combo, 2 hasil, artinya dia bisa menyelesaikan skripsinya dan juga dia menyelesaikan permasalahan konflik hatinya. Weh, jadi dapat apa nih Bang? Jadi ini sekolah selesai, skripsi, terus dapat buah hatinya sekalian. Halo Bang. Iya betul, jadi dua-duanya bisa diselesaikan, tapi nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan sama Mark. Saya juga bisa nonton aja kali ya, lebih enak. Dia lebih tepat. Sip, bener Bang. Jadi tahan dulu ya Bang. Jadi yang jelas kayaknya makin susah cewek-cewek di luar Toba ya, karena orang laki yang di Jakarta pun carinya ke Toba. Baik, saya undang talentnya Mark Nathama. Ya, Selamat sore Mas. Boleh diceritain Mas tokoh apa yang diperankan oleh Mas Mark dalam film ini dan apa hal yang membuat tertarik untuk memerankan di sini? Silakan. Ini panggilnya Bang juga ya? Boleh. Oh, silakan Bang. Ya Mbak, jadi film Harta Tata Boruni Raja ini proyek kolaborasi antara BPODT dan Pim Pictures. Saya mendapatkan berkat yang luar biasa sebagai orang Batak, pemuda Batak bisa mendapatkan peran di film ini. Terlebih karena saya pertama-tama adalah seorang musisi. Jadi saya bukan aktor yang sekolah acting dan sebagainya. Tapi kesempatan ini langsung saya ambil karena saya mau mengutip tadi yang Pak Agus sempat bilang. Banyak orang Batak yang tidak pernah ke kampung halamannya sendiri. Dan untuk saya, yang setiap tahun saya selalu pulang, walaupun saya sudah besar di Jakarta, proses syuting kemarin itu justru memberikan saya banyak wawasan baru. Contohnya, destinasi-destinasi yang biasanya saya kunjungi sama keluarga saya, sekarang sudah direnovasi dengan luar biasa. Dan yang paling berkesan untuk saya itu kemarin kita syuting di Caldera, rasanya kayak 1, cuacanya dingin sekali, 2, bersih banget tempatnya. Dan saya yakin film ini tidak hanya akan relate untuk teman-teman yang mungkin punya keturunan atau darah Batak, tapi teman-teman lain yang akan menonton, dan dikemas dengan sangat ringan. Dan saya sendiri karena proses syuting kemarin itu di tengah-tengah saya juga menyelesaikan skripsi saya. Jadi peran yang diperan Watak Jerry ini lumayan mirip dengan saya. Gitu. Jadi kemarin saat saya lagi skripsi juga kita syuting dan saya sangat senang semoga semakin banyak film-film yang mengangkat kultur yang kita punya karena Indonesia sangat kaya akan kultur dan di film ini saya juga bekerja sama banyak teman-teman yang sudah sering ada di layar bioskop, ada Frisly Herlin, ada Novia Sitaumeang juga yang memerankan Ita, dan ada Bang Jenda Munte juga. Jadi banyak orang Bataknya, tapi juga teman-teman saya yang dari Jakarta di film ini diceritakan itu orang-orang Jawa yang baru pertama kali melihat kultur Batak yang Sumatera yang keras begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi belajar banyak nih, banyak sesuatu yang baru. Tapi ada yang menarik nggak ketika proses syuting, Bang? Sebetulnya karena kita semua suka makan, yang memerankan baik di produksi juga. Jadi setiap hari kita minta satu menu yang selalu ada di lokasi, itu mie gomak. Jadi gomak, keren. Wah, gitu rupanya ya. Boleh langsung dipromosikan. Di film ada kan makanan itu Bang?
Ada nanti di satu sesi kalau nggak salah. Saya juga belum nonton, Mbak. Oh, baik. Nanti kita nonton bareng ya. Semoga sukses, Bang. Terima kasih. Sekali lagi Bang Jimmy, Bang Sitorus, dan Natama. Ganteng semua ya Bataknya. Untung saya udah tua. Jadi baik kalau gitu, Tian kembali ke Tian. Baik Unia, saat ini rekan-rekan kita akan menyaksikan tayangan publikasi film Harta Tahta Borni Raja. Apa ini? Selalu banget gue mesti apa ya? Guys, kayaknya ada yang gak bakal lulus-lulus nih. Tuh di pojok. Lo kan orang Batak aja. Kayak LBP. Lisa Blackpink. Yes, oke. Selamat menonton, semoga sukses. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia. Rekan-rekan media, selanjutnya kita akan berpindah ke segmen berikutnya, yakni Ngobrol Bareng Sandi. Selamat siang Bapak Menteri. Wah, Bu Nia semakin menguasai ya. Makin luar biasa ya Pak. Ini memang sudah waktunya saya diganti menjadi menteri nih. Bu Nia luas sekali gitu. Sangat luas Pak, betul sekali. Dan kita menikmati dari tadi saya mendengarkan dan kayaknya tadi Prof. Baikuni bilang bunganya besar sekali nih. Ini anggrek yang tidak berduri ya. Bumia walaupun gambar warna turbannya warna mawar yang berduri. Pergi backpackeran ke desa Penglipuran. Cakep. Tidak lupa bawa hasil rojali dari Indofest. Cakep. Mari ciptakan kultur parekraf yang berkelanjutan. Cakep. Agar bersama Bunia sektor semakin the best. Cakep, cakep. Bersama Bunia bahwa sektor menjadi the best. Oke, kita ngapain nih Tian? Baik Bapak, akan ada 2 sesi talk show. Yang pertama, kita akan masuk ke topik yang pertama, launching Senandung Dewi atau semarak event unggulan di desa wisata. Dan kami langsung saja mengundang para narasumber untuk maju ke panggung, mendampingi Pak Menteri. Yang pertama, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events, Bapak Vincentius Jimadu. Yang kedua, Ketua Podakwiz Desa Wisata Adat Arjasa Jember Hyang Argopuro Festival, Bapak Sugianto. Dan sudah bergabung bersama kita juga Bapak secara online Kelihan Adat Desa Wisata Penglipuran, Bapak Iwayan Budiarta. Om Swastiastu, Pak Wayan Budiarta. Kami dari sini mengucapkan selamat sore bagi semua yang ada di Desa Penglipuran, Desa pemenang UN Tourism Best Village untuk tahun 2023. Saya langsung ke Pak Vincent nih Pak. Ini kan event Senandung Dewi, ini kolaborasi dengan 6 event desa wisata. Ini adalah apresiasi yang luar biasa. Dan dari Pak Vincent sendiri, bagaimana melihat event Senandung Dewi ini? Baik, terima kasih dan juga sahabat saya dari Penglipuran dan juga dari Desa Wisata. Jadi gini Mas, ini kan hampir 4 tahun kita mengembangkan desa wisata ya. Dulu di bawah Bapak juga kan? Iya betul, 2,5 tahun pegang. Kelihatannya ekosistem sudah terbentuk dengan baik. Bahkan kalau kita lihat di Jadesta, jejaring desa wisata itu udah ribuan desa yang sudah masuk 6.016 desa wisata. Nah sebetulnya ini adalah momentum saatnya ini Dewi ini harus bersenandung. Saatnya mereka juga harus bersuara dan kita terjemahkan dalam bentuk event. Mengapa? Karena event ini adalah instrumen yang salah satu instrumen yang paling efektif untuk mengundang crowd, baik itu mancanegara maupun domestik. Nah oleh karena itu ada 2 skema yang kita pilih. Kita coba kurasi desa-desa wisata mana saja yang sudah punya event yang tapi belum berkembang. Yang kedua, kalau yang belum ada coba kita create, karena saatnya mereka harus bersenandung. Jadi untuk yang pertama kita launching ini adalah
Desa Penglipuran sebagai suatu desa yang terbaik versi UN Tourism. Nah, ini Senandung Dewi Senandung ini Dewi. bisa dicontohkan nggak senandungnya kayak gimana, Pak? Coba kasih musik sedikit untuk Pak Vincent bersenandung. Mau lagu apa, Pak? Lagu Dewi. Dewi. Ah, Dewinya Lagu Dewa. Dewi. Ah, Dewi. Oke, senandung. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Bercerah selalu rindu. Aku lihat Bunia. Desaku yang berwarna. Jadi desa-desa ini jangan dilupakan. Bunda, Handai Tolan, semua saudara-saudara, kembalilah ke desa wisata. Terbaik. Jadi ini tadi bersenandung ala Vincent Jemadu yang kita harapkan bisa mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan kita ke desa wisata. Saya mau ke Pak Iwayan Budiarte. Pak Budiarte. Izin Pak, sepertinya Pak Wayannya belum join, nakal sekali. Kita langsung aja kalau gitu ke Pak Sugianto. Pak Sugianto dari Desa Adat Arjasa Jember. Siap. Yang Mas Menteri. Wiswayae Jember. Gitu. Keren banget. Siap. Bisa diceritakan nggak event yang di Desa Wisata Arjasa Jember dan bagaimana kita bisa menyambungkannya dengan event Jember yang sangat paling terkenal yaitu Jember Fashion Carnival yang kita lihat. Baik, kita masih tetap memegang ikonnya di depan. Defile Garuda itu kebetulan Mas Menteri. Betul. Iya, baik. Terima kasih yang terhormat Mas Menteri, Bapak Sandiaga Uno, Pak Vincent yang selalu sering support kami, Mas Menteri. Kemarin kita ketemu di acara Karisma Event Nusantara, Pak Vincent. Kebetulan Hyang Argopuro Festival ini, Mas Menteri, akan diselenggarakan di tanggal 12 sampai 13 September 2024 dan kebetulan tahun ini sudah memasuki tahun ke-8 dan di mana sebenarnya event ini event budaya yang kita kolaborasi Pentahelix, di mana Desa Wisata Adat Arjasa ini berkolaborasi dengan universitas yang ada di Jember seperti Universitas Jember, jadi dari Fakultas FISIP jurusan UPW Usaha Perjalanan Wisata dan Politeknik Negeri Jember itu di jurusan BKP Bahasa Komunikasi Pariwisata dan Macung University dari Malang. Siap. Dan tidak lupa support dari sahabat kita yang hari ini izin tidak bisa hadir, Mas Dion Sultan. Dari ownerjalani.com. Jalani. Jalanin aja dulu ya gitu. Nah, jadi Pak Dion dari awal bulan Januari 2024 bagaimana menginisiasi event kami itu lebih kepada pemasaran digital dan juga kami disupport oleh 4 desa penunjang, Pak Menteri. Jadi ada Desa Wisata Kemiri, itu ada di Kecamatan Panti. Kebetulan ada Desa Wisata Budaya Kelungkung, dan itu yang terkenal dengan kesenian Sandurelang yang mirip dengan kesenian kecak yang ada di Bali. Kemudian kita didukung juga oleh Desa Wisata Budaya Using Bitingan. Jadi usingnya yang berbeda dengan Banyuwangi yang lebih mirip ke Bali, Bu Dewi. Dan kemudian kita didukung juga oleh Desa Wisata Durian Nusantara Suger Kidul. Jadi di Desa Suger Kidul ini banyak sekali ahli metalogi, ahli empu pandai besi begitu Bang. Jadi memang kenapa Hyang Argopuro, karena memang desa ini irisan lereng pegunungan Hyang Argopuro yang mana kelima desa ini banyak sekali menyimpan artefak Hindu Jawa. Dan nantinya di tanggal 12 itu ada upacara Mendak Tirta. Mungkin Ibu Dewi paham tentang itu, dan ada support dari PHDI Pusat juga dari Sabah Pandita, dan di tanggal 12 ini teman semeton di Bali
sudah pesan inden tiket ada 5.000 Pak Menteri. Iya. Di tanggal 12 baru kita tanggal 13-nya nanti parade yang disupport oleh 8 kabupaten kota dari Bali seperti itu. Jadi di situ kami selain menampilkan budaya asli Jember yaitu kesenian tak butaan yang sudah mendapatkan warisan budaya tak benda nasional, dan kita juga di situ diakhiri nanti dengan pemilihan putra-putri Desa Wisata Indonesia. Ya, itu di mana putra-putri itu nanti membantu pendampingan terhadap pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia, seperti itu maksud dan tujuannya. Dan tidak lupa support dari pemerintah Kabupaten Jember, dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Budayaan Kabupaten Jember, ada Pak Itu, Pak, dari Kabid Kebudayaan. Ya, terima kasih Pak Itu. I love you. Dengan kemarin memang Pak Menteri, ketika kami melakukan Hyang Argopuro yang ke-7, kita memang kita sudah melakukan tiketing dari tahun 2017, cuman masih konvensional, jadi tiket sobek. Dan alhamdulillah di tahun ini berkat dukungan dari UTE, jalanin.com itu kita sudah melakukan digitalisasi. Tujuannya apa? Biar nanti kami bisa tahu rating pengunjung kami itu berasal dari mana saja. Kemudian meminimalisir tingkat kecurangan tiketing juga. Dan kemudian kita juga kemarin kita promosi melalui pemerintah Desa Arjasa ke Konsulat Jenderal Australia, kemudian ke Jepang, RRC, dan kemudian juga ke Prancis. Dan di tahun kemarin alhamdulillah berkat event itu kita ada 104.840 pengunjung dalam 1 tahun dari 2023. Kemudian itu turis domestik ada 627 dari wisatawan mancanegara. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang tahun ini berbeda Pak Menteri dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya kita masih konvensional. Kemudian tahun ini kita melibatkan lebih banyak lagi desa. Kemudian di sini ada digitalisasi tentang tiketing, juga kita menampilkan nanti UMKM. Salah satu ekraf kami lukis bakar Pak Menteri, saya masih ingat tanggal 15 Januari 2023 di Pendopo kita kasih lukis bakar untuk Pak Menteri, mungkin masih tersimpan ya Pak Menteri ya. Baik, ini ada salam juga dari Mas Tony Atwok yang pelukisnya Mas Menteri. Diharap juga nanti Pak Menteri bisa hadir juga ini. Iya, seperti itu. Baik. Dan harapannya di tahun ini Pak Menteri dengan digitalisasi, kemudian meminimalisir tingkat kesalahan, kita juga didukung oleh Astindo, teman-teman PHRI, Asita, mereka siap untuk membantu kami dalam rangka promosi dan pemasaran Hyang Argopuro Festival, seperti itu Pak Menteri. Terima kasih. Iya. Kelihatannya Tian kita Ya, sudah join juga Pak. Join nih Pak Iwayan Budi Arte, Swastiastu. Swastiastu, Pak Wayan. Pak Wayan, Swastiastu, silakan Pak. Kami sangat kangen dengan penglipuran. Kira-kira bisa diceritakan persiapan untuk Senandung Dewi di Penglipuran Village, Pak. Selamat sore, salam sehat semuanya. Salam dari Desa Wisata Penglipuran. Apakah suara saya bisa terdengar baik? Di type terdengar sangat jelas. Apakah bisa terdengar? Aman Pak, terdengar sejelas. Baik, selamat sekali lagi, salam sehat semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada sore hari ini bisa kami sampaikan, laporkan kegiatan kami di Penglipuran terkait dengan agenda festival tahunan yang akan dilaksanakan di tanggal 4 Juli, lagi 3 hari yang akan datang. Jadi kami bersama panitia di sebelah, jadi kami sudah melakukan berbagai persiapan, baik itu secara teknis maupun komunikasi kolaborasi dengan para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan festival tersebut. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Wayan yang saya hormati. Jadi kita nanti akan dukung tentunya dalam
merangkaikan kegiatannya di 6 desa wisata. Tapi saya mau ada satu pertanyaan ke Pak Wayan sama Pak Sugianto ini. Bagaimana kunjungan wisatawan ke Penglipuran dan juga ke Desa Adat Arjasa 1 tahun terakhir ini, ada peningkatan? Silakan Pak. Baik, dalam 1 tahun terakhir ini memang ada peningkatan yang signifikan, apalagi memasuki era baru setelah pandemi COVID. Dan itu peningkatannya bisa dikatakan sampai 200%, Mas Menteri, seperti itu. Dari memang tahun 2022 ke 2023 ini sangat luar biasa, apalagi kami tahun kemarin masuk juga di ADWI, memang masih 500 besar, tapi kami sebagai pengelola desa wisata budaya 3 terbaik di Jawa Timur. Iya, dan seperti itu. Kalau di Penglipuran bagaimana Pak Wayan? Terima kasih Pak Sandi. Di Penglipuran sendiri memang trennya setelah pandemi COVID-19 trennya naik terus Pak Sandi. Di tahun 2023 kemarin mungkin sudah kami laporkan itu hampir menyentuh di angka 1 juta orang 1 tahun. Jadi luar biasa. Tahun 2024 ini kunjungan per hari pada saat ini menyentuh di angka 2.000 lebih sampai 3.000 per hari. Terima kasih, luar biasa keberkahannya, mohon dijaga. Tentunya adat istiadat Bali dalam konsep desa wisata yang kita harapkan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kita mengembangkan pariwisata hijau ke depan. Tian, silakan. Baik, dan dengan ini kami persilakan kepada Pak Menteri. Baik, saya harus meluncing Senandung Dewi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya launching program Senandung Dewi 2024. Alhamdulillah. Sip. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan kami persilakan kepada Bapak Menteri dan para narasumber untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Rekan-rekan juru kamera dapat mengabadikan momen berikut ini. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Ayo Pak. Sekali lagi kita abadikan momen berikut ini. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Senandung Dewi 2024. Oke. Baik, Bapak Menteri. Terima kasih. Kita melanjutkan ke Indofest. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, publikasi Indofest 2024. Dan bagaimana rencana pelaksananya di tahun ini, langsung saja kita panggil para narasumber untuk maju ke depan bersama Pak Menteri. Yang pertama, General Manager COS, Bang Maderian. Kemudian Project Director Indofest 2024, Mbak Niken Saraswati Ratnaning Tias. Dan Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Bapak Franciscus Handoko. Oke. Ini event keren banget, ini pameran outdoor dan petualangan terbesar di Asia Tenggara. Saya udah datang berkali-kali dan kali ini akan Juli ini, minggu depan atau minggu ini ya, di JCC Senayan. Keren banget ini, pasti ini disebut sebagai lebarannya anak-anak outdoor. Betul Pak. Saya ke Mas Maderian Nugraha dulu nih. Tema kali ini apa dan kira-kira apa perbedaannya sama yang sebelum-sebelumnya?
Terima kasih. Sebelumnya saya sendiri mewakili dari manajemen COS Event mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kita bisa diundang lagi kedua kalinya di WBSU. Terima kasih Mas Menteri. Jadi kita bangga nih bisa hadir lagi kembali di sini. Yang kedua, saya juga tidak lupa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pak. Semoga sehat selalu. Semoga sukses terus dan lancar terus. Karena tadi saya intip ada di depan ada ucapan ini. Wah, ini pasti merusak itu. Ya, merusak pemandangan. Mohon maaf. Ya, apa-apa. Baik. Kalau tahun ini memang mungkin kita mau cari tema yang berbeda, Pak. Jadi kemarin itu tahun lalu kita kan memang lebih ke arah kegiatan outdoornya sendiri. Nah, untuk Indofest yang 2022 ini kita yang ke-8 itu yang jadi awalnya kita memang dari 2016. Nah, jadi ini tahun ini adalah tahun yang ke-8 kita mengadakan. Nah, kita mau tampil dengan konsep yang berbeda di mana kalau saya cerita dulu latar belakangnya kita melihat ada cerita kita baca di media sosial itu sekarang ini lingkungan terutama khususnya gunung, mendaki gunung itu sudah semakin banyak, tapi sayangnya itu kebersihannya menjadi sangat kurang gitu. Dan ini terjadi di beberapa pegunungan di Indonesia terutama di Jawa. Nah, dengan latar belakang seperti ini kami coba mulai angkat dengan tema sekarang, yaitu kita mengusung dengan tema GEAR, artinya kepanjangan dari Green, Equality, Action, and Responsibility gitu. Jadi green itu ya kita pengen tempat bermain kita beraktivitas outdoor ini menjadi ya tetap hijau, tetap lestari, tetap bisa dinikmati, tetap indah pastinya. Kita juga datang ke sana sudah bersih, pasti pulang selesai pasti harus bersih juga. Kita berharapnya begitu. Kemudian kalau equality-nya ya mulai dari rentang usia dari kecil sebenarnya sampai dewasa pun sudah bisa kita latih lah gitu untuk belajar untuk punya kebersihan atau punya terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Nah, yang ketiga action, ya pasti action kita harus tahu. Nah, kalau udah kelihatan tempatnya kotor, ya kita action lah, kita langsung bersihin, kita langsung rapikan lagi kembali. Karena balik lagi bukan cuman kita aja yang pakai, kan mungkin nanti ke depannya ada lagi, apalagi ada tamu dari luar juga nanti akan berimbas juga kalau melihat tempatnya jadi kotor gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir ada responsibility-nya, ya pasti sebagai penggiat outdoor nih, anak-anak outdoor kita harus mengajak mereka, ayo kita punya tanggung jawab loh, ini tempat bermain kita, tempat beraktivitas kita, tapi kok kita nggak jaga gitu, kita lebih mengutamakan itu. Dari situlah kita muncul, maka di tagline kami tahun ini menjadi More Outdoor, Less Waste gitu. Oke, keren banget. Berikutnya ke Mbak Niken. Detailnya gimana, berapa jumlah tenan dan kira-kira berapa target pengunjung? Oke, cek. Untuk tahun ini kita itu ada 135 brand, tapi 80%-nya itu adalah brand lokal, Mas Menteri. Oke, keren. Bangga buatan Betul Indonesia. Ya, bangga buatan lokal Indonesia, karena memang di Indofest ini kan rata-rata teman-teman komunitas yang mereka tuh udah punya brand sendiri, mereka produksi sendiri dari teman-teman komunitas, dan akhirnya mereka bikin barang-barang yang mereka butuhkan mereka sendiri dan segala macam, dan akhirnya mereka jadi kayak pasar bareng dan jatuhnya lebih ke lebaran anak outdoor. Untuk tahun ini kalau nggak salah kemarin tiket itu udah 10.000 Mas Menteri yang udah kejual di aplikasi, tapi target kita tahun ini di angka 50.000. Itu untuk selama 4 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli besok. Kalau tahun lalu berapa? Tahun lalu sekitaran 30.000 ya Bang Made ya. Ini di JCC juga ya? Kalau tahun lalu di Istora. Oh, tahun lalu di Istora yang saya datang gitu ya? Iya, tahun lalu di Istora, tahun ini kita kembali lagi ke JCC. Jadi naiknya 2 kali lipat dibanding tahun lalu ya? Betul. Rencananya mudah-mudahan tercapai. Kita promosikan
Terakhir dari Pak Frans sendiri, gimana Kemenparekraf? Baik, terima kasih Pak Menteri. Kami sangat surprise dan mengapresiasi sekali terhadap pameran Indofest ini, karena tentu saja akan banyak merangkul komunitas dan juga UMKM serta stakeholder wisata outdoor. Dan dengan moto yang bagus sekali itu dengan green. Tadi green itu bagus sekali. Gear maksud saya, gear itu green, kemudian tadi yang E-nya equality, kemudian ya action dan responsibility, dan dengan tagline-nya itu juga berkaitan dengan more outdoor dan juga less waste. Ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini, bagaimana upaya-upaya pelestarian dan juga bagaimana pengurangan penggunaan plastik. Ini sangat bagus sekali tentunya, dan tentu saja bisa lebih luas lagi digaungkan. Dan tentu saja dari putih produk wisata dan pengembangan dan penyelenggaraan event atau kegiatan mengapresiasi sekali dengan memberikan amplifikasi, tentu saja aplikasi promosi berkaitan dengan event ini, dan berharap tentu saja bisa berkelanjutan dan lebih banyak memberikan manfaat positif, informasi positif kepada khususnya pengunjung event dan juga masyarakat secara luas. Mungkin itu Pak Menteri. Oke, Tian. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan publikasi Indofest 2024. Dan kami persilakan kepada Bapak Menteri dan para narasumber untuk maju ke depan, karena akan ada penyerahan souvenir dari Indofest kepada Bapak Menteri. Selanjutnya kepada Bapak Frans. Berikutnya penyerahan dari Bapak Menteri kepada pihak Indofest. Rekan-rekan juru kamera dapat mengabadikan momen berikut ini. Kita berfoto 5, 4, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing untuk para narasumber. Kita doakan kesuksesan dari Indofest 2024. Baik, Pak Menteri, kita akan bergeser ke segmen yang terakhir. Inilah segmen Tanya Sandi. Seperti biasa, segmen Tanya Sandi ditemani oleh Ibu Nia Niscaya. Bukan, ini namanya segmennya Tanya Sandi, Nia jawab. Nanyanya ke Sandi, Nia yang jawab. Berarti diubah ya Pak? Sudah ada 2 pertanyaan nih Pak dari Zoom. Oke, silakan dibacakan untuk Bu Nia. Saya bantu tanyakan. Dari Angela Business Indonesia, terkait serangan ransomware ke PDN. Sejauh ini apakah ada keluhan dari wisatawan yang ingin masuk ke RI akibat hal ini? Bagaimana Kemenparekraf menyikapi keluhan-keluhan tersebut jika ada?
Dan seperti apa situasi saat ini? Apakah sudah terkendali? Baik, terima kasih. Ya, di awal tentu karena terjadi penumpukan dan itu udah pasti pada saat bersamaan berapa penerbangan mendarat itu akan menumpukan, pasti itu membuat kecewa. Tapi kami mengikuti di media dan komunikasi dengan teman di imigrasi, hal ini sudah teratasi dengan ada sistem yang mereka langsung backup, Mas Menteri. Dari saya itu, dan semoga ini tidak terulang karena itu pasti nggak nyaman banget gitu. Gitu sih, Mas Menteri. Baik, jadi alhamdulillah ya, per hari ini kami pantau di 3 pintu utama wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia masih dalam situasi yang meningkat dibandingkan dengan data tahun lalu dan bulan lalu. Tapi tentunya kita harapkan layanan ini akan semakin baik ke depan dan bisa pulih karena kita berharap bahwa tidak akan ada narasi negatif. Nah, mengenai layanan sendiri di Kemenparekraf, kita bersyukur bahwa tidak ada layanan yang terdampak secara langsung karena kita menggunakan sistem yang berbeda. Karena Tian sendiri pernah tahu, Mbak Angela pernah dilaporkan 1 bulan yang lalu bahwa Kemenparekraf adalah yang memiliki skor tertinggi dari kementerian dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita telah menyiapkan backup dan kita telah menyiapkan juga langkah-langkah mitigasinya. Betul, Mas Menteri. Jadi memang di bandara atau di laut juga, Mas, bagi wisatawan khususnya, baik Wisnas maupun Wisman, bandara itu ada the first landed impression, Mas. Jadi ini semoga tidak terulang kembali. Itu poin yang penekanannya harus kita tegaskan. Baik, Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan dari Bapak Henry, liputan6.com. Yang pertama, apa tanggapannya soal relokasi PKL di kawasan Puncak? Mas Menteri aja deh, nanti saya nambah. Silakan bagi orang Sunda, mangga. Kalau menurut saya sih bagus, Mas Menteri ya, karena gimana pun juga jangan lupa yang Puncak itu destinasi wisata. Kemudian salah satu esensi pariwisata itu kan keteraturan gitu ya. Nah, kalau ada PKL itu kan mengganggu lalu lintas, Mas Menteri ya. Padahal orang wisata tuh pengen teratur, pengen nyaman. Nah, relokasi ini menurut saya bagus supaya tertib dan ini lalu lintasnya juga menjadi lebih lancar. Hanya memang tantangannya adalah bagaimana kita berbicara dengan mereka, Mas. Kemudian kita juga harus mengkomunikasikan bahwa mereka telah relokasi supaya konsumen itu tahu menujunya harus kemana. Ya. Saya kira itu, Mas. Saya udah lihat foto-fotonya sih. Jadi lebih cantik gitu, lebih tertata, lebih asri. Tapi tentunya teman-teman karena ini berkaitan dengan ekonomi, harus diberikan tempat yang juga bisa mendatangkan crowd, traffic, dan ada dibuat spot-spot foto maupun layanan toilet yang bagus dengan prinsip CHSE. Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari Pak Henry. Ahmad Dhani dan Piyu yang tergabung dalam aksi menolak digitalisasi layanan perizinan event karena tidak dilibatkan dalam perumusannya. Bagaimana tanggapannya? Pertama-tama, Mas Ahmad Dhani dan Piyu ini pernah tampil di WBSU dan kita tampung semua masukannya, dan untuk program yang sudah diluncurkan Pak Presiden ini kita akan mengajak semua pihak termasuk aksi untuk memberikan masukan dan karena ini masih tahap awal nanti akan ada penyesuaian. Jadi terbuka lah Mas ya untuk berdialog kembali. Abang kita Mas Ahmad Dhani dan Piyu, don't worry, we will involve you dan kita akan mampu untuk menampung segala masukannya maupun juga mitigasi seandainya ada potensi kekhawatirannya. Menurut agen asuransi Paying Too Much, Jakarta termasuk destinasi wisata paling bikin stres di dunia setelah Mumbai dan Marrakesh. Apa tanggapannya Bapak atau Ibu? Ini pasti traffic kan yang menjadi stres itu adalah kemacetan. Saya sih sebetulnya satu sisi kemacetan itu memang tidak nyaman, Mas Menteri ya. Tapi satu sisi sebetulnya perekonomian itu menggeliat sekali gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang harus lagi kita hadapi dan saya kira Pemda baik tingkat nasional maupun Pemda juga tidak diam Mas untuk memperbaiki kondisi
pilihan-pilihan public transportasi juga sudah banyak, mulai LRT, MRT semua sampai ada jalan, ada busway. Kemudian juga sebetulnya ada atraksi-atraksi juga, ruang terbuka kita juga banyak di Jakarta. Mungkin kalau boleh saran sih, pilihlah waktu-waktu yang tepat, Mas. Ketika orang berangkat menuju Jakarta dan pulang ngantor, itu ya pasti itu setengah mati, Mas. Jadi pilihlah waktu-waktu yang tepat, bisa banyak sumber lalu lintas, Mas, bisa dari radio, bisa dari Waze, masih ya. Jadi mungkin itu saran saya, Mas. Ya ini saking populernya Jakarta sampai ada lagunya kan? Enjoy. Ke Jakarta ya, Mbak? Ke Jakarta aku kan ke. Ya gitu ya? Ya, artinya top of mind. Benar ya? 3, 2, 1, Tian. Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, ya, ini memang mantan wagub. Saya sebagai bagian dari Pemprov DKI sangat mengerti gitu bahwa DKI sekarang bukan DKI ya, DKJ ya. Ini banyak daya tariknya, terutama dari segi ekonomi. Tapi juga lagu-lagu yang tadi gitu udah ada di benak kita dari kecil, sampai ada lagu juga yang siapa suruh datang Jakarta, itu kan ya, siapa suruh datang Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta. Liriknya diimprovisasi. Itu sampai Bu Dewi datang dari Bali ke Jakarta, Pak Agus Hamonangan juga dari Riau datang ke sini walaupun stres gitu. Betul. Nah, ini bukan artinya terus kita bagaimana Pak Henry, kita akan terus perbaiki, bukan hanya masalah traffic Bu, polusi juga sekarang dikeluhi, sangat dikeluhkan tinggi, ya, karena polusinya tinggi. Jadi banyak PR, tapi tetap saja kita akan memastikan bahwa Jakarta ini sebagai pintu utama harus memiliki kualitas dan berkelanjutan. Green tourism-nya itu ada, dan dari data kita banyak sekali permintaan untuk penerbangan masuk ke penerbangan. Berarti Jakarta ini masih magnet ya, Mas? Ya, walaupun membuat kita stres, tapi ini menjadi magnet. Mari kita kelola dengan baik, dan ini masukan dari agen asuransi Paying Too Much. Kita jangan baperan karena ini hanya masukan. Mari kita tingkatkan kualitas kenyamanan dan kualitas keberlanjutan, khususnya lingkungan di Jakarta. Baik Bapak, dari Mbak Eva Harian Kompas, terkait Indofest, kira-kira apa dampak serta follow up konkret dari pameran ini? Kemudian sejauh apa bisa berdampak pada sektor pariwisata kita? Nah, ini ekoturism ini salah satu yang lagi booming banget. Jadi dampaknya sangat positif dan ada pergerakan juga sampai ke 50.000. Tapi saya akan mengundang Mbak Niken untuk menyampaikan data-data yang diperlukan mengenai dampak konkret dari Indofest. Ya. Oops. Nah, sembari menunggu, ini kan tiap tahun, ini udah tahun ke-8 naik terus. Dampaknya luar biasa. Semakin banyak yang cinta sama ekowisata, semakin banyak brand-brandnya juga. Betul sekali. Dan nilai transaksinya mudah-mudahan bisa dihitung, itu juga pasti semakin meningkat. Betul sekali. Dan satu lagi dari Indofest sendiri, kita juga ada beberapa services kerjasama dengan seperti kayak services untuk beberapa kayak pariwisata
kayak Rinjani, terus kemudian ada beberapa Danau Toba dan segala macam itu. Nah, di situ juga kita akan mengundang segmen-segmen teman-teman yang akan lari ke situ untuk jadi balik lagi ke tempat pariwisata tersebut. Nah, ketika udah ada teman-teman yang ke tempat pariwisata tersebut, diharapkan untuk ekonominya itu akan menambah dan UMKM-nya juga akan meningkat sih, seperti itu. Oke. Terima kasih. Termasuk juga bisa untuk dikaitkan dengan desa wisata dan jalanin.com nih ya. Betul. Seperti Mas Dion sudah bertanya, bagian daripada kami nanti merangkaikannya, mengorkestrasikannya agar OTA juga ikut terlibat, desa-desa wisata juga ikut diangkat gitu. Betul, siap Mas Menteri. Terima kasih. Jadi ini meningkatkan Parnus, Mas, dan juga peningkatan transaksi ekraf ya. Iya, betul Semoga sekali. sukses. Amin. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup Mas, saya kira itu. Cukup. Jadi magnet juga tuh Mas. Oke, silakan Tian. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari Mbak Ruth dari The Jakarta Post. Bagaimana peluang dan prioritas Indonesia menjadi destinasi wisata golf di Asia Tenggara, terutama kini tidak ada lagi lapangan golf publik di Singapura? Baik, ini baru saja kita launching kemarin di Batam. Karena Kepri ini ada 10 lapangan golf dan kita mendorong golf tourism. Karena di Singapura ini semakin mahal, tidak terjangkau, dan sudah kita petakan yang paling berpeluang itu adalah Kepri. Karena ada 3 golf course dan akan sebentar lagi jadi 4 di Bintan, 7 yang udah ada di Batam dan masih ada pembangunan lainnya. Jarak dekat ya, dan aksesnya jaraknya mudah, dekat sekali dari banyak Singapura. sekali ferry. Dan di nomor 2 ini adalah Jakarta dan sekitarnya. Jawa Barat ini juga banyak lapangan golf. Dan kita sudah petakan di setiap destinasi wisata super prioritas, kita ingin dorong juga wisata golf sudah ada di Bali, akan kita kembangkan juga nanti di Danau Toba, di Borobudur, dan mungkin di Mandalika ini juga akan harus ada, dan di Likupang sudah ada. Ini yang harus kita tingkatkan ke depan. Mbak Nia, tambahan? Saya kira itu Mas, tinggal kita mengkomunikasikannya karena supaya orang lebih aware saja ada di mana saja kalau dia memang pecinta golf. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Bu Nia. Sebagai informasi, nanti akan ada 3 penanya terbaik dari online dan offline. Masing-masing berkesempatan untuk mendapatkan kaos dari Indofest. Dan juga seluruh media yang hadir secara offline akan mendapatkan tiket masuk Indofest 2024. Baik. Demikianlah rangkaian WBSU hari ini. Any final statement dari Bapak Menteri? Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Nizar, silakan disampaikan, dan jalanin.com nanti akan ditampung statementnya. Pak Dion, terima kasih atas kebersamaannya dan atas nama Bu Nia, karena Bu Nia belum selesai bertugas. Sampai jumpa di Weekly Brief minggu depan. Walaupun dirimu bersayap, percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu, walaupun kau bukan titik sandar, akan kecewa karena kau jadi Terima kasih. Anda telah menyaksikan The Weekly Brief with Sandi Uno.